Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah menyikapi berita dengan benar. Dalam bahasa Arab, berita adalah terjemahan dari kata al-khabar, an-naba dan al-hadis. Nabi dikatakan nabi karena dia adalah orang yang mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya, umat Islam sampai akhir zaman. Dan Al-Quran disebut oleh Rasulullah SAW sebagai berita yang paling benar. Tidak ada berita yang lebih benar daripada Al-Quran. Beliau menyebutnya asdaqul hadis. Ya. Kenapa? Karena Allah adalah khabirun. Allah adalah maha penyampai berita. Ya. Khabirun, innallaha khabirun bima ta'malun. Disebutkan 2 kali dalam surat Luqman ayat 34 dan surat Al-Hujurat ayat 12. Ikhwatiman, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, sedangkan al-hadis adalah petunjuk yang terbaik. Ahsanul hadis. Ya. Khairul hadis. Ya. Di dalam hadis yang sahih disebutkan seperti itu. Fa inna khaira al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang adalah abad ke-21. Ya. Telah memasuki abad informasi. Kebutuhan manusia terhadap berita sangat besar sekali. Jadi ketergantungan manusia abad 21 bahkan sampai hari kiamat terhadap informasi atau berita itu sangat besar sekali. Sementara dalam waktu yang sama umat Islam dituntut untuk mendapatkan berita yang benar. Dituntut untuk mendapatkan berita yang baik di tengah-tengah medsos yang berita-berita bohong dan menyesatkan berseliweran. Dan karena sangat pentingnya berita bagi manusia, Allah menurunkan satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naba, surat ke-78. Sebanyak 40 ayat. Dan pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ayat 1 sampai kelima, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan manusia dalam menyikapi berita. Apalagi berita yang bernama An-Naba'ul Azim tentang hari kiamat.
hari terakhir manusia hidup di dunia ini. Sebagian ada yang percaya, sebagian lagi ada yang tidak percaya, dan sebagian lagi ada yang meragukan berita itu. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, paling tidak ada 5 cara dalam menyikapi berita dengan benar yang baik. Yang pertama adalah hati-hati dengan berita yang dibawa oleh orang fasik. Jadi di era informasi dan teknologi yang semakin canggih, orang fasik terlibat dalam menyebarkan berita. Dan kita dituntut untuk hati-hati. Jika salah dalam menyikapinya akan berakibat bencana yang akan berujung penyesalan. Dalam menyikapi berita dari orang fasik dibutuhkan iman dan tabayun. Klarifikasi benar atau tidak. Bohong atau jujur. Dan ini perintahnya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Jadi sikapi berita yang datang dari orang fasik itu dengan iman. En ja'akum fasikum binaba'in. Ya, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka kalian harus klarifikasi. Antusibu qauman bijahalatin. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau disikapinya dengan bodoh dan ceroboh, itu akan berbuah bencana yang mengakibatkan penyesalan. Hati-hati terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik. Orang fasik itu orang Islam, tapi tidak komitmen dan konsisten dengan keislamannya. Kemudian yang kedua, jangan percaya dengan berita orang munafik. Berita yang dibawa oleh orang munafik. Kenapa? Karena ternyata dalam Al-Quran, kesaksian orang munafik didustakan oleh Allah SWT. Jadi yang mendustakannya itu bukan manusia, Allah SWT. Bahkan ada surat khusus, suratnya namanya Al-Munafikun. Surat orang-orang munafik. Di ayat pertama Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Ya. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, kemudian mereka berkata, "Kami bersaksi sesungguhnya engkau sungguh benar-benar adalah Rasulullah." Sementara Allah tahu memang engkau sebenarnya adalah Rasulnya, utusannya. Dan Allah bersaksi, memberi kesaksian bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu sungguh mereka adalah para pendusta, para pembohong. Ya. Kenapa Allah ingatkan seperti itu? Karena orang munafik itu ucapannya, kata-katanya, bahasanya, retorikanya, penampilannya menarik. Tapi penuh dengan kebohongan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Apabila kamu melihat mereka, tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Jadi kata-katanya itu membius, mempesona. Banyak orang yang dibohongi dan disesatkan. Lebih daripada itu Allah menjelaskan orang munafik itu gemar menyebarkan berita hoak. Gemar menyebarkan berita bohong. Tapi takut dan penuh curiga kalau kebohongan itu terungkap. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, kata Allah. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Orang munafik itu terlihatnya seperti saudara. Padahal sebenarnya Allah kasih tahu kepada kita, mereka sejatinya adalah musuh yang harus diwaspadai.
Hum, mereka orang munafik itu kata Allah, al-adu adalah musuh, fahdharhum. Maka hendaklah kalian waspada, hati-hati terhadap mereka. Di antaranya terhadap berita yang disebarkan oleh mereka lewat medsos. WA, Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Hati-hati. Ya, orang munafik itu ada. Ya. Kemudian orang munafik adalah orang yang berpaling dari kebenaran. Ngaku Islam, tapi sebenarnya bukan orang Islam. Ngaku mukmin, padahal sebenarnya dia adalah kafir. Dan oleh karena itu, boleh mendoakan kebinasaan untuk orang munafik. Ya. Dan ini diajarkan oleh Allah SWT. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Kata Allah, semoga Allah membinasakan mereka. Ini doa orang yang beriman ya, untuk orang munafik. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Karena berpaling dari kebenaran, maka mendoakan orang munafik agar dibinasakan oleh Allah adalah sebuah keniscayaan. Dan yang ketiga, dalam menyikapi berita dengan benar yang diajarkan dalam Islam lewat Al-Quran dan As-Sunnah, jangan tertipu dengan berita orang kafir. Ya. Hati-hati dengan berita orang fasik, jangan percaya dengan berita orang munafik, dan kemudian jangan tertipu dengan berita orang kafir. Ya. Yang punya potensi untuk memperdaya manusia itu ada 3. Yang pertama adalah kehidupan dunia. Yang kedua adalah orang kafir. Dan yang ketiga setan, iblis laknatullah. Dan ini diingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 196-197. La yagurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ini kita baca setiap kali kita bangun malam untuk sholat tahajud. Diingatkan oleh Allah, jangan sampai kamu tertipu. Dengan apa? Kebebasan orang kafir bergerak di dalam negeri. Karena mereka punya semua. Kekayaan punya, jabatan punya. Ya. Ilmu dan teknologi mereka mumpuni. Manajemen, administrasi, organisasi, mereka solid dan masif itu. Ya. Tapi mereka lupa. Ya. Mereka terbuai dan terlena dengan kesenangan dunia yang fana dan mempesona. Lupa dengan azab Allah yang diancamkan kepada mereka. Mata'un qalil. Jangan terpedaya oleh mereka. Mereka bersenang-senang, lebih senang daripada kita. Tapi kesenangan di dunia itu sangat sedikit sekali. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kemudian mereka oleh Allah akan ditempatkan di neraka jahanam. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat untuk ditinggali. Jadi ayat ini menjelaskan orang kafir itu bebas bergerak melakukan apa saja. Termasuk melakukan makar jahat terhadap umat Islam. Terlebih kepada para ulama, para tokoh-tokoh Islam. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Ya. Surat Al-Anfal ayat 30 Allah mengingatkan kepada kita. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yuqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir melakukan makar, rencana jahat, tindakan jahat terhadapmu untuk menangkapmu, memenjarakanmu, membunuhmu, membantaimu, mengusirmu, mengeluarkanmu dari negaramu. Sementara mereka terus-menerus melakukan makar, Allah pun tidak diam. Allah pun melakukan makar. Dan harus kita yakini makar Allah adalah makar yang terbaik. Mereka orang-orang kafir selalu melakukan berbagai kegaduhan agar umat Islam bingung, umat Islam ragu, umat Islam ingkar dengan agamanya sendiri, benci dengan agamanya sendiri, fobi dengan agamanya sendiri, alergi dengan agamanya sendiri. Sehingga umat Islam terpecah belah, lemah dan mudah untuk dikalahkan.
Dan ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 26. Qaqala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wa algaw fihi la'allakum taglibun. Orang-orang kafir berkata, kalian jangan dengarkan Al-Qur'an ini. Kalian bikin kegaduhan di dalamnya agar kalian mengalahkan mereka. Banyak kegaduhan yang dibuat oleh mereka. Ya. Melalui media sosial, mereka menyebarkan berita yang menyesatkan. Di antaranya yang terakhir itu, sholat Jumat tidak harus hari Jumat. Boleh hari Sabtu atau hari Ahad. Hari Jumat hari kerja, mengganggu itu. Hari Sabtu, hari Ahad itu hari libur. Ya. Kelihatannya seperti benar. Ya. Boleh, ya. Ibadah haji itu di luar bulan Zulhijjah. Dan ibadah haji itu tidak harus di bulan Zulhijjah. Mereka bikin Al-Quran tandingan. Mereka bikin faham-faham agama baru yang sengaja untuk membuat umat Islam ragu, bingung, dan ingkar. Serta minder dengan agamanya sendiri. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cara yang keempat dalam menyikapi berita yang benar adalah tingkatkan iman. Tingkatkan ketawakalan kita kepada Allah ketika disuguhi berita yang menakut-nakuti atau menakutkan dari siapapun. Ya. Ada ulama yang menjelaskan bahwa sebentar lagi akan terjadi Armageddon. Peperangan besar dan pusatnya di Indonesia. Karena umat Islam akan berhadapan dengan musuh yang matanya sipit. Wajahnya lebar, hidungnya pesek. Diperkirakan 250 juta akan hadir di Indonesia. Itu kan nakut-nakutin. Kemarin saya dapat di YouTube bahwa matahari sekarang sudah bergeser terbitnya di sebelah utara, bukan di sebelah timur lagi. Ini berita-berita yang menakutkan. Nah, bagaimana menyikapinya? Tingkatkan iman. Tingkatkan tawakal kepada Allah ketika disuguhi berita yang seperti itu. Baik datang dari orang Islam ataupun dari yang lainnya. Ya. Terakhir, kaitannya dengan COVID-19. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa saja yang sudah divaksin, umurnya tidak akan lebih dari 3 tahun, mati. Ya. Rasul pernah dulu ditakut-takuti dengan orang kafir yang jumlahnya 1000 lebih. Padahal pasukan yang dibawanya adalah 300. Ya, lebih sedikit. Alladzina qala lahum an-nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya. Orang kafir, orang fasik, orang munafik bersatu padu menakuti Rasulullah dan para sahabat bahwa orang kafir sudah berkumpul semuanya dan siap untuk menyerangnya. Takutlah kalian kepada mereka. Tapi yang terjadi fazadahum iman. Rasul dan para sahabat malah imannya bertambah. Tambah ditakut-takutin, tambah iman. Wa qalu bahkan berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja sebagai pelindung dan penolong. Sebagai penguasa yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Termasuk masalah COVID-19. Ali Imran 173. Jadi melalui ayat di atas Allah SWT menjelaskan 3 poin penting. Orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya semakin ditakut-takuti, semakin bertambah keimanannya. Orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya semakin bertambah imannya, semakin mantap tawakalnya. Ucapan orang yang beriman ketika ditakut-takuti atau disuruh takut kepada musuhnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan terakhir, cara untuk menyikapi berita yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam adalah umat Islam wajib
bahu-membahu, bersatu bersaudara dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab orang kafir itu solid dalam menegakkan amar munkar nahi ma'ruf. Ya. Jadi kalau umat Islam menyuruh baik, mencegah munkar. Tapi orang kafir menyuruh munkar, mencegah baik. Jadi orang-orang kafir yang solid itu masif dan sistematis dalam amar munkar nahi ma'ruf. Jika dianggap remeh oleh kita, oleh umat Islam, apalagi dibiarkan, akan menimbulkan fitnah, kekacauan dan bencana, serta kerusakan yang sangat besar di muka bumi ini, termasuk di bumi Indonesia. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu hai para muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Jadi hanya Allah SWT yang kuasa dan bisa menyelesaikan semua persoalan hidup manusia dengan sempurna. Beribadah dan memohon pertolongan kepadanya adalah pilihan yang utama dan pertama. Karena kebaikan yang terbaik sejatinya adalah yang dipilih oleh Allah SWT. Al khairu khairatullah. Kebaikan yang terbaik adalah apa yang telah dipilih oleh Allah SWT. Rasulnya sudah dipilih, agamanya sudah dipilih, umatnya sudah dipilih, takdirnya juga sudah dipilih. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau-lah kami bertawakal. Dan hanya kepada Engkau-lah kami bertaubat. Dan hanya kepada Engkau-lah kami kembali. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wallahu a'lam wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah